Sebuah bungalow berdiri tegak di sudut tikungan jalan menuju Ciloto. Di tempat itulah PKI menggelar konferensi nasional pertamanya sejak Aidit mengambil alih kepemimpinan partai. Untuk membangkitkan kejayaan PKI, Aidit dan para CCPKI berusaha memecahkan masalah-masalah partai. Salah satunya meyakinkan sisa-sisa gerilyawan MMC untuk bergabung ke TNI. Di bawah Aidit, PKI lebih percaya pada perjuangan melalui jalur parlemen dan penguatan massa ketimbang meneruskan perjuangan bersenjata. Karena itu mereka mengarahkan anggota Laskar untuk bergabung ke partai atau masuk TNI. Dan bila mereka memilih masuk TNI, pemimpin komunis meminta mereka harus tetap menjalin kontak dengan PKI. PKI menilai hubungan dengan TNI sangat penting. Menurut Aidit, meski TNI punya daya hantam, mereka juga bagian dari klaster tindas seperti buruh dan tani. Karena itu, mereka membutuhkan pendidikan politik agar tak menjelma jadi alat penjaga kekayaan imperialis dan albujur rakyat. Gagasan Aidit perihal TNI berlanjut masuk ke sidang pleno CCPKI pada 1954. Sidang ini menghasilkan rumusan MKTBP yang menempatkan tentara setara dengan buruh dan tani. Namun, tak semua kader PKI menerima MKTBP. Menurut Siswoyo, tentara adalah alat borjuasi. Karena itu, menyejajarkan tentara dengan buruh dan tani sama saja dengan mengaburkan konsep kelas. Tetapi setelah Aidit mengemukakan fakta banyak anggota partai mendekam di TNI, gagasan Aidit pun menang. MKTBP resmi masuk sebagai salah satu program partai melalui Kongres tahun 1959. Pada akhirnya, teori Aidit terbukti keliru. TNI, terutama Angkatan Darat, tak bisa membiarkan dirinya larut ke dalam karakteristik rapi kategori kelas atau Front Persatuan Nasional yang diusung PKI. Bahkan setelah pengesahan hukum darurat perang pada Maret 1957, Angkatan Darat mulai memainkan peranan penting dalam politik nasional. Dengan dorongan Angkatan Darat, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret 5 Juli 1959 yang membubarkan konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945. Dengan dalih SOB pula, Angkatan Darat berusaha membatasi kegiatan politik, salah satunya pelaksanaan Kongres PKI di Jakarta. Untuk membendung pengaruh TNI, Aidit pun memanfaatkan posisinya sebagai Menteri Koordinator dan Wakil Ketua MPRS. Dia mengkampanyekan manifesto politik, Undang-Undang Dasar 1945, sosialisme, ekonomi, dan demokrasi terpimpin ala Soekarno, dan mendukung habis-habisan nasakomisasi seluruh elemen masyarakat termasuk TNI. Sepanjang 1962 hingga 1964, Aidit menjelaskan bagaimana seharusnya hubungan PKI dan TNI. Menurutnya, PKI dan TNI tak perlu bermusuhan. Aidit pun juga meminta para kader PKI untuk menjauhkan sikap anti-militer karena PKI perlu orang-orang dari militer. Ketika Aidit kemudian mengusulkan agar pemerintah mempersenjatai massa buruh dan tani, hanya Auri yang mendukung sementara pemimpin AD dan ALRI menentang keras. Saat usul itu berkembang jadi angkatan kelima, pemimpin AD dan ALRI berusaha menggagalkannya, tapi kemudian terganggu oleh konflik internal ALRI. Ketegangan antara PKI dan TNI pun akhirnya mengerucut menjadi PKI lawan AD. Huru-hara 1965 menjadi puncak ketegangan PKI dan TNI AD. Setelah AD berkuasa, mereka dapat dengan mudah menyingkirkan PKI selama-lamanya dari ranah kekuasaan di Indonesia.